Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran memimpin pembelajaran. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa sekolah-sekolah di Indonesia kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan? Padahal pemerintah telah melakukan perbaikan, penyempurnaan atau perubahan kurikulum berkali-kali. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa mutu pendidikan persekolahan di Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan? Padahal pemerintah telah menyelenggarakan program sertifikasi guru dengan harapan seluruh guru-guru memiliki kompetensi kepribadian, memiliki kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesional, dan juga memiliki kompetensi kepribadian. Ada teman-teman saya yang bertanya kepada saya, mengapa peningkatan mutu pendidikan persekolahan di Indonesia masih terasa lamban atau lambat? Padahal pemerintah telah mengucurkan dana yang begitu besar untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Sejumlah dosen ada yang bertanya kepada saya, mengapa mutu pendidikan persekolahan di Indonesia jauh dari yang kita harapkan bersama? Padahal akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menyelenggarakan program penguatan kepala sekolah dan seleksi bagi calon-calon kepala sekolah yang baru secara sistemik dan sistematis. Terakhir juga ada yang bertanya kepada saya, mengapa kualitas sekolah-sekolah di Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan? Padahal pemerintah telah beberapa kali menaikkan anggaran dana bantuan operasional sekolah. Betul sekali memang bahwa pemerintah telah berkali-kali melakukan perbaikan, melakukan penyempurnaan atau perubahan kurikulum nasional. Sepengetahuan saya, perubahan kurikulum nasional Indonesia ini mengalami perubahan tidak kurang dari 11 kali sejak kemerdekaan. Bahkan sejak tahun 2000-an sampai tahun ini, pemerintah telah melakukan 3 kali perbaikan kurikulum. Pada tahun 2004 lahir kurikulum yang disebut dengan rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2006 lahir kurikulum baru yang disebut dengan KTSP. Dan pada tahun 2013 lahir kurikulum yang disebut dengan kurikulum 2013. Namun apalah artinya sebuah kurikulum yang baik
bila mana tidak diterjemahkan dengan sebaik-baiknya oleh kepala sekolah dalam bentuk pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Apalah artinya pemerintah telah melakukan berkali-kali perbaikan atau perubahan kurikulum, bila mana kepala sekolahnya tidak berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berhasil atau mampu berhasil menerjemahkan kurikulum nasionalnya menjadi budaya pembelajaran yang baik atau efektif bagi kesuksesan seluruh peserta didiknya. Memang betul pemerintah telah menyelenggarakan program sertifikasi bagi guru-guru. Dimulai pada tahun 2007 dengan programnya yang disebut dengan PLPG. Dan akhir-akhir ini menjadi pendidikan profesi guru. Bahkan tercatat tidak kurang dari 2 juta guru yang telah lolos dalam program sertifikasi. Namun apalah artinya keberadaan guru-guru yang kompeten, guru-guru yang lulus program sertifikasi, sementara kepala sekolahnya tidak berperan menjadi orkestrator atau tidak berperan menjadi konduktor orkestra pembelajaran yang mampu atau berhasil menggerakkan guru-gurunya untuk bisa menerjemahkan kurikulum nasional menjadi proses pembelajaran yang efektif atau yang baik bagi seluruh peserta didiknya. Memang betul pemerintah telah mengucurkan dana yang tidak sedikit dalam bentuk atau skema bantuan sosial atau dalam skema dana alokasi khusus untuk menambah ruang-ruang kelas baru, untuk merehabilitasi ruang-ruang kelas yang rusak sedang dan rusak berat, untuk menambah media atau alat pembelajaran. Tetapi apalah gunanya keberadaan sarana prasarana sekolah bila mana kepala sekolahnya tidak menjadikannya sebuah lingkungan belajar yang efektif bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif juga. Memang betul akhir-akhir ini dana bantuan operasional sekolah besarannya ditingkatkan. Bahkan pada tahun 2020 besarnya pun ditingkatkan kembali. Ditingkatkan lagi, ditambah lagi. Tapi apalah artinya keberadaan dana yang memadai apabila oleh kepala sekolahnya tidak dimanfaatkan semata-mata untuk peningkatan kualitas proses belajar dan pembelajaran di sekolahnya. Pendek kata, keberadaan kurikulum yang baik memang penting. Keberadaan guru-guru yang lulus sertifikasi pendidik atau keberadaan guru-guru yang kompeten itu memang sangat diperlukan di sekolah. Termasuk juga keberadaan sarana prasarana sekolah yang selalu bertambah memang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan persekolahan. Dan saya setuju juga bahwa dana bantuan operasional sekolah yang selalu meningkat itu sangat diperlukan agar operasi sekolah bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya.
semuanya penting. Tetapi apalah artinya keberadaan semuanya itu bila mana tidak dikelola, tidak dipimpin dengan sebaik-baiknya, tidak dikerahkan, tidak dikoordinasikan oleh kepala sekolahnya masing-masing. Dengan kata lain, keberadaan kurikulum itu penting. Keberadaan guru yang kompeten itu penting. Keberadaan sarpras itu penting. Adanya dana bos itu penting. Tetapi jauh yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran kepala sekolah atau bagaimana kepala sekolah memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berhasil atau mampu dan berhasil merakit, menyatupadukan antara keberadaan kurikulum nasional yang baik dengan adanya guru yang kompeten, didukung oleh sarpras yang memadai, dan juga bantuan operasi sekolah yang juga memadai. Itulah makanya betapa pentingnya seorang kepala sekolah yang memerankan diri sebagai pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kurikulum yang ada, guru yang kompeten, sarpras yang ada, bantuan operasional sekolah yang meningkat terus, semuanya akan bermakna dengan baik apabila didukung oleh keberadaan kepala sekolah yang memerankan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Itulah makanya saya tidak segan-segan dalam banyak forum saya selalu menegaskan, saya menghimbau kepada para kepala sekolah hendaknya memerankan diri sebagai konduktor orkestra pembelajaran di sekolahnya. Luangkan waktunya, daya gunakan tenaganya, manfaatkan kemampuan pikirannya untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Saya juga seringkali menghimbau kepada para pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK atau yang sederajat, agar apabila melakukan supervisi ke sekolah-sekolah hendaknya lebih difokuskan kepada pembinaan kemampuan kepala sekolah dalam memerankan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Dan tidak kalah pentingnya juga para pimpinan dinas pendidikan kota atau kabupaten hendaknya mengembangkan program-program kerjanya yang lebih difokuskan kepada pembinaan kepala sekolah, agar kepala sekolahnya lebih mampu, lebih sukses dalam memerankan diri sebagai pemimpin pembelajaran. Ayo kita lakukan gerakan. Ayo kita lakukan gerakan memimpin pembelajaran agar kualitas pendidikan persekolahan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup dahsyat ke depan, dan akhirnya bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.